Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kita lanjutkan edisi NDTK ngobrol dengan teman kantor volume 2. Kali ini kita sudah sewakan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Boleh silakan langsung Pak Ivan memperkenalkan diri secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ivan Said Afandi. Saya di sini sebagai guru SMA Terpadu Alku 2. Aktivitas juga di Alku 2 Boarding School. Jadi tinggal juga di sini dan aktivitas sehari-hari juga di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan untuk perkenalan singkatnya. Baik, mungkin kita spoiler dikit. Jadi yang menarik dari Pak narasumber kita pada siang kali ini, pada volume kali ini, beliau sebagai memiliki bahasanya menjadi penerbit atau apa itu? Penerbit buku. Penerbit buku. Beliau juga alhamdulillah sudah berapa buku yang sudah ditulis? Sekarang ke-7 mungkin. Antum udah nulis 7, Tat? Yang diterbitkan. Oh, yang diterbitkan 7. Kalau yang udah Kalau saya pribadi baru 2 buku. 2 buku. 2 buku itu yang sudah terbit. Sudah terbit. Yang sekarang lagi progres ada? Lebih ke karya orang sih. Karya orang. Oh, diedit gitu ya. Kalau Pak Ivan udah mulai menulis lagi belum? Belum. Oh, belum. Oke, baik. Jadi alhamdulillah Pak Ivan sudah menerbitkan 2 buku. Boleh mungkin untuk judul kita masuk ke judul pertamanya apa tuh? Yang pertama itu judulnya Ibuku Madrasah Cintaku. Oh, itu pertama? Yang pertama. Ibuku Madrasah Cintaku. Low battery. Please charge. Aku menyebutmu cinta. Oh, berarti itu yang pertama yang Ibuku Madrasah Cintaku? Iya, betul. Oh, yang kedua itu kapan sudah diterbitkan? Yang kedua itu sebenarnya limited edition. Jadi termasuk SMA waktu itu pesan 3 buku kalau nggak salah. Mungkin ada di sini juga bukunya. Iya. Jadi mungkin nanti kita akan sediakan di sini nanti bukunya. Jadi setahu saya Ibuku Madrasah Cintaku itu yang terbarunya. Enggak. Itu yang pertama. Oh, yang pertama. Yang kedua ini guru-guru ada yang punya nggak? Kalau guru-guru ada sebagian. Ada sebagian yang punya ya. Power on. Alhamdulillah sudah ada 2 buku yang diterbitkan oleh Pak Ivan. Baik, kita langsung aja ke poin. Kita tanya-tanya beliau. Yang pertama, bagaimana cerita awal mula Pak Ivan bergelut di dunia perbukuan? Silakan. Dunia perbukuan. Awalnya saya buat toko buku online. Oh, buku online ya. Namanya Markas Buku Islami memang dari dulu. Dari dulu memang sudah Markas Buku Islami. Oh ya, FYI dulu deh. Jadi nama apa bahasa? Nama penerbitnya adalah nama penerbit beliau adalah nama toko beliau yang memang dari awal dulu namanya adalah MBI ya, Markas Buku Islami. Oke, lanjut. Kuliah, jadi saya menjadi penjual buku. Saya pergi ke Senen setiap 1 pekan sekali lah. 1 pekan sekali ya ke Pasar Senen. Untuk memesankan buku dari teman-teman kuliah. Sehingga saya mendapatkan fee dari sana. Dan setelah itu sudah mulai media online tuh. Media online ya. Masuk ke Instagram, terus posting di WA. Ya. FB dan sebagainya. Dari sanalah mulai Markas Buku Islam itu mulai dikenal banyak orang lah gitu. Iya. Yang bukan hanya teman-teman kampus doang. Teman-teman kampus. Pada saat sudah mulai merambah di dunia ini sosmed online. Banyak, bahkan terakhir pesanan terjauh kami itu dari Cina. Jadi ada TKI Cina pesen buku gitu kan, minta dianterin ke sana. Ya kita tanya ke rekan bisnis kita gitu kan, apakah bisa dikirim ke sini? Oh bisa gitu kan. Mungkin ongkirnya jangan-jangan lebih mahal daripada harga bukunya. Cina. Beliau BTW tahu dari mana itu? Dari sosmed, Instagram. Seperti itu.
Untuk Instagramnya sendiri dari followersnya, apakah memang pada saat itu sampai ada TKI yang gitu, apakah memang sudah mulai bagus followersnya? Saya rasa sih Nggak bagus terlalu juga ya? ya, karena Oh, kita nggak buat iklan dan sebagainya gitu kan. jadi manual gitu ya? Hanya manual. Ah. Cuma mungkin karena kita konsisten posting gitu kan, Mm-mm. sehingga ada yang mulai tanya-tanya dan sebagainya Oh, gitu kan. Sehingga lebih banyak sih teman-teman lama misalnya yang baru lama. terkonek lagi dengan medsos, kemudian dia tahu aktivitas kita jualan buku, akhirnya dia mulai apa namanya pesan-pesan buku lah gitu. Ya dari sosmed itu selain dari yang TKI lebih ke teman-teman yang dulu sudah pada lulus atau sudah di tempat yang berbeda kembali terkonek dengan itu Zat, ya. Oke. Jadi setelah sudah mulai masuk ke dunia sosmed, belum memperjualbelikan nih Zat, ya. Jadi antum lebih ke arah jasa kalau teman-teman ada yang mau beli buku. Ya. Oh, seperti itu. Jadi awal mula seperti itu, jadi manual lah gitu ya. Manual ya. Jadi bahkan saya bikin flyer dengan tulisan tangan sendiri gitu kan, karena memang keterbatasan saya nggak punya laptop dan sebagainya, hanya tulis tangan gitu kan. Di kamar ini ada yang jualan buku gitu kan, terus apa kita list buku-buku yang Di kamar ini ada yang jualan buku. Berarti itu mes. Kita berasrama. Oh, asrama. Jadi kita di Ma'had An-Naim itu, kita kuliah di sana, kita juga tinggal di sana. Jadi saya melihat ada peluang itu karena teman-teman itu kesulitan belajar karena materi mereka itu berbahasa Arab semua. Oh, materinya berbahasa Arab semua. Sehingga saya ngerasa bahwa ini ada peluang nih, kalau saya bisa menemukan buku-buku terjemahan dari yang kita pelajari, itu akan menjadi uang buat saya. Iya. Gitu. Apalagi saat itu saya nggak dapat beasiswa ya. Hampir semuanya memang tidak ada yang dapat beasiswa. Nah, sehingga saya merasa ya mungkin karena dorongan rasa lapar, sehingga saya harus survive di ibu kota. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya ya dengan berjualan buku itu ya. Jadi pada saat itu banyak buku yang dibeli Zat, ya. Banyak sehingga lumayan harus menggotong mungkin ya. Karena kan pasti kayaknya sih kalau melihat dari kebutuhan teman-teman kampus, mungkin banyak yang butuh buku tebal-tebal juga. Dan bukunya pasti tebal-tebal ya, bukan seperti buku-buku paket anak sekolah mungkin ya yang tidak terlalu tebal. Sehingga bagaimana itu? Apakah berjalan berapa lama dan bagaimana pada saat itu? Itu lumayan lama sampai di suatu titik saya merasa, wah ini kayaknya saya bukan jualan buku, ini saya jadi kuli panggul gitu kan. Karena setiap pekan itu ya saya misalnya anggaplah 7 buku saja, itu kalau bukunya tebal-tebal itu berat gitu kan. Nah, dan saya harus jalan dari stasiun Senen ke toko buku yang biasa saya order gitu ya. Nah, itu lumayan jauh sekali. Sampai saya ingat itu yang membuat saya merasa jadi kuli panggul itu ketika ngelihat sendal saya sampai bolong gitu kan. Wah, ini berat. Gak bisa begini terus gitu ya. Nah, sehingga itu tahun-tahun itu kan mulai medsos mulai WhatsApp mulai ada, terus Instagram mungkin sudah lebih dulu ya Instagram. Saya mulai belajar dari sana, belajar digital marketing lah. Belajar digital marketing. Sehingga dari situ sedikit terbantu untuk proses itu ya. Bahkan lebih mudah lah. Jadi saya nggak lagi berpartner dengan yang di Senen. Artinya saya cari toko buku yang bisa dia order online gitu. Dan saya dapatkan itu di sekitar UI di Depok, gitu kan. Di daerah sana itu toko buku sangat besar sekali gitu kan. Dan saya kenalan dengan salah satu karyawannya sehingga kita bisa menjalin kerjasama. Gitu. Jadi tahun berapa itu? Wah, saya lupa kalau tahunnya. Lupa ya. Oke, jadi berangkat dari pada saat di perkuliahan sampai di detik mungkin kita masuk mulai ke kisah bagaimana awal menulis. Iya, menulis buku. Kalau tadi kan lebih ke arah jualan buku, jasa membantu teman dan lumayan ada fee-nya seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin lebih ke bagaimana cerita awal mulai menulisnya. Kalau menulis sih sudah jadi mungkin bisa dikatakan hobi ya. Hobi menulis ya. Tidak ada niatan untuk dibukukan gitu.
Jadi saya biasanya menulis itu bahkan ketika perjalanan naik kereta gitu ya. Kan orang aktif dengan gadgetnya masing-masing gitu ya. Sehingga tidak berbeda dengan masa-masa dulu sebelum KRL gitu ya. Tidak aktif dengan gadgetnya masing-masing sehingga saya pun harus berpikir apa kesibukan yang bisa saya lakukan di kereta gitu kan. Sementara saya sangat sering naik kereta gitu kan setiap pekan bahkan minimal 1 kali pulang pergi pasar Senen gitu ya. Iya. Nah di sana saya mulai menulis keresahan-keresahan yang saya alami, yang saya lihat gitu kan hanya lewat gawai, lewat HP gitu kan. Sehingga lama kelamaan akhirnya itulah disatukan dalam sebuah buku yang terbit yang kedua itu judulnya Aku Menyebutmu Cinta. Itu banyaknya tulisan-tulisan saya yang di kereta itu. Oh gitu, ya ya. Jadi kalau yang pertama terbit itu yang Kalau yang pertama terbit sih sebenarnya kisahnya adalah ketika ibunda saya meninggal gitu kan. Kemudian saya berpikir saya harus mencatat sebentar, bukan ibunda, ayahanda meninggal gitu kan. Saya harus mencatat warisan-warisan kebaikan yang beliau lakukan gitu kan. ya. Sehingga ini bisa dibaca oleh adik-adik saya yang mungkin saat beliau wafat usia mereka masih sangat kecil, Kecil kan? ya, Sehingga tidak punya memori dengan ayahanda gitu kan. Ya. Nah, sehingga ternyata tidak mulus gitu selama 2 tahun itu ya saya hanya bikin sepenggal-sepenggal setelah itu saya share di grup keluarga gitu kan langsung saya japri ke adik-adik saya satu-satu gitu kan. Nah, kemudian ketika ibunda wafat keinginan saya semakin kuat gitu kan. Nah karena dua-duanya ini sudah wafat, anak-anaknya ada yang masih kecil-kecil dan memorinya mungkin belum terlalu kuat. Maka saya ingin mengikat memori-memori itu kepada mereka dalam sebuah dalam tulisan sebuah buku. karya yang mungkin sebenarnya fiksi gitu kan, fiksi karya itu, tapi banyak terinspirasi dari kisah-kisah nyata. Iya iya. Baik. Apa sebelum itu? Jadi masih agak belum nyambung. Jadi kisah yang pertama pada saat itu masih kuliah, lalu tulisan-tulisan itu dimasukin ke sebuah buku yang judulnya Aku Menyebutmu Cinta. Aku Menyebutmu Cinta. Yang pertama terbit itu, yang pertama untuk Yang pertama terbit justru yang ini, yang Ibu. Madrasah Cinta. Oh, jadi itu di-keep dulu. Di-keep dulu. Memang itu nggak ada rencana. Oh, nggak ada buku, gitu kan. Nah, nanti setelah kalau buku kedua kisahnya itu saya ingin ngasih hadiah kepada istri pas ulang tahun, gitu kan. Saya punya puisi yang saya nilai sendiri bagus gitu ya untuk istri saya. Nah, akhirnya kenapa enggak saya gabungin semua puisi-puisi itu gitu kan. Nah, jadi judulnya Aku Menyebutmu Cinta. Gitu. Di antara puisi-puisi itu ada kisah-kisah. Iya, ada betul. kisah-kisah pada saat masa-masa jualan buku itu. Nah, ya. Oh, jadi keep dulu ya. Jadi mengerjakan yang karena memang ada momentum ya pada saat itu ya. Insya Allah. Baik, jadi itu untuk cerita awalnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Sebenarnya sih dari pertanyaan kedua ini udah sedikit terjawab sih. Karena pertanyaannya adalah apa yang memotivasi Pak Ivan untuk menjadi penulis ataupun motivasi saat menulis suatu judul buku gitu. Kayak apa motivasi Pak Ivan untuk menulis maupun di judul buku itu kan pasti ada motivasi masing-masing ya. Tadi sih memang sudah di-spill sedikit ya, tapi mungkin boleh sedikit diperjelas lagi gitu motivasinya. Jadi kan rangkaian-rangkaian terpecah itu di saat menulis Aku Menyebutmu Cinta itu saya rasa bahwa ini kayaknya harus disatukan jadi sebuah buku. Dan itu datangnya sebenarnya inisiatifnya bukan dari saya, bahkan dari adik saya yang waktu itu sedang mondok di Pandeglang. Dia bilang, oh ini ceritanya bagus nih. Gimana kalau dibukukan? Gitu. Dari adik sendiri. Dari sendiri. Terus kemudian saya mulai berpikir, oh bagaimana kalau saya susun puzzle-puzzle ini jadi sebuah buku. Jadi akhirnya motivasi itu terus berlanjut sampai di titik saya setelah COVID kalau nggak salah. Setelah COVID saya harus mencetak satu buku. Nah dari kurang lebih mungkin 3 tahun ya pembuatannya berarti karena memang
tadinya bukan tujuannya membuat buku gitu ya, tapi kisah-kisah pendek yang kemudian disatukan, tapi itu sebenarnya rangkaian cerita. Dari ada awal, ada endingnya gitu. Memang lebih ke novel. Berarti kalau yang pertama yang aku di buku madrasahku ini fiksi, gitu ya. Kalau yang kedua ini lebih ke novel gitu. Bukan, yang pertama itu yang novel fiksi. Yang kedua itu justru kumpulan-kumpulan puisi. Kumpulan puisi yang aku menyebutnya. Aku menyebutmu cinta. Aku menyebutmu cinta. Oke. Jadi itu untuk motivasi yang ini dulu deh, motivasi pada saat Pak Ivan menulis yang aku menyebutmu cinta, boleh itu dulu. Setelah itu boleh motivasi Pak Ivan menulis yang aku di buku madrasahku, boleh diceritain sedikit. Oke. Ketika saya menulis aku menyebutmu cinta, motivasi saya di tanggal kelahiran istri saya harus tuntas ini buku, gitu kan. Tapi berapa tahun itu? Enggak, kalau itu karena ceritanya sudah. Karena udah ada. Tinggal saya kumpulin aja, gitu. Jadi udah ada. Dari mulai niat sampai ke tanggal kelahiran, bulan kelahiran berapa lama? Sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan. Kekejar itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah kekejar. Dan sebenarnya saya nggak ada niat itu dipublish ya, karena memang ini kan spesial gitu kan buat istri. Gitu kan. Cuma memang waktu itu saya minta nasihat dari Ibu Nyai dan Pak Kiai, Ustaz Samson dan Umita. Maksudnya ingin berkontribusi dalam tulisan itu, ada nasihat-nasihat buat saya atau buat istri saya gitu ya. Nah setelah mereka baca, justru mereka yang mendorong saya untuk mempublish buku ini gitu kan. Maksudnya saya ngerasa nggak pede ya, karena ini menurut saya terlalu terlalu spesifik atau terlalu intim lah gitu ya. Nah, sehingga dengan dorongan mereka akhirnya saya buat open pre-order gitu ya, limited edition gitu kan. Dan sampai sekarang mungkin saya belum buka lagi gitu kan, belum buka lagi ordernya untuk buku cetaknya. Tapi saya karena nasihat mereka itu, saya sekarang diusahakan gitu kan buat e-booknya agar orang-orang bisa baca juga gitu kan. Kalau ternyata itu bisa menginspirasi. Nanti saya punya TikTok tuh ya. Nah di bawahnya itu ada link ID. Nah, diklik itu nanti di sana ada e-booknya. Ada e-booknya. 2 e-book atau dua-duanya ada? Oh, dua-duanya ada. Oke, jadi alhamdulillah difasilitasi itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba membaca karya Pak Ivan bisa diklik di TikToknya Pak Ivan, apa namanya itu? Markas Buku Islami. Iya, nama penerbitnya ya, Markas Buku Islami. Di situ ada linknya ya. Nah, di situ diklik linknya, nanti di situ ada e-booknya. Jadi bisa kita baca, dan tentu untuk lebih menghargai sebuah ilmu, kalau memang dirasa ini sangat bagus untuk dibedah gitu ya, dibedah di tempat kita berada, diobrolin, itu bisa langsung dibeli bukunya Tat ya. Sistemnya PO Tat ya? PO, kalau buku cetak PO. Baik. Alhamdulillah. Itu untuk yang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, berapa buku yang sudah dicetak atas nama penerbit? Sepertinya ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Dari pertama itu? Yang pertama, Ibuku Madrasah Cintaku itu 4 kali cetak. 4 kali cetak. Meskipun hanya terbatas kan, kita percetakan kecil ya. Jadi kita terbatas. Jadi setiap PO misalnya ada 20 orang yang ini udah kita cetak. Ada 50 orang kita cetak sampai 4 kali. Nah, setelah itu kita bikin cetakan kelima. Nah, cuma cetakan kelima ini belum PO. Memang saya juga belum baca pasarnya. Apakah bisa PO lagi atau enggak gitu ya. Oh, berarti maksud 4 cetakan tuh saya kira pencetakan ya berarti 4 buku doang gitu, bukan ya? Jadi satu cetakan terdiri dari berapa orang yang pesan gitu ya. Jadi cetakan kelima ini saya mulai buat cover baru. Tapi cetakan kelima ini bisa diakses juga lewat e-book. Jadi yang cetakan kelima ini kita bikin e-book. Beda cetakan 1 sampai kelima itu hanya di cover atau editnya ada yang berbeda atau? Ada beberapa yang diperbaharui, diedit gitu kan. Baik itu dari ceritanya dan yang lainnya. Kita sempurnakan lah. Disempurnakan lah ya. Gitu. Karena saya juga minim soal hal seperti ini. Oh jadi begitu ya. Jadi bedanya cetakan satu karena kan kalau kita lihat di buku itu cetakan gitu. Jadi itu perbaharuan terus ya dari cetakan sebelumnya. Untuk cetakan kelima gimana tadi? Cetakan kelima
kalau misalnya teman-teman mau baca nanti bisa di study di link ID itu, di link ID nanti kita buka e-booknya. Tapi untuk cetakan kelima ini saya baru bikin sampelnya satu gitu kan. Tapi saya belum belum PO juga gitu kan. Nah, belum tahu pasarnya apakah masih berminat dengan Ibu Madrasah Cintaku gitu kan atau tidak. Gitu. Kalau untuk total dari ke 4 kali cetak ini berapa tuh? Kalau mungkin ada 300 buku. 300 eksemplar ya. Oh, Masya Allah, ini cukup banyak banget ini ya untuk cetakan pertama. Untuk penerbit kedua yang diterbitin. Yang diterbitin setelah itu baru Aku Menyebutmu Cinta. Aku Menyebutmu Cinta. Itu cuma 1 kali cetak aja. 1 kali cetak. Kemudian setelah itu nanti ada Lensa Talenta Siswa Kita. Oh, SD Al-Qudwa. SD Al-Qudwa. Perusahaan di tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu. Kemudian setelah itu ada nanti Kisah Kami Membina Gen Z. Kisah Kami Membina Gen Z itu kumpulan kisah-kisah dari guru-guru BPI SMP. Oh, gitu. Terus kemudian cetak lagi itu yang keberapa tuh? Kemudian itu nanti yang kemarin pas wisuda Quran itu ada judulnya Menggapai Mimpi Menjadi Hafiz. Oh iya. Itu kumpulan cerita-cerita menghafal Al-Quran kelas 9 SMP. Nah, sekarang ini yang lagi digarap itu. Yang sekarang digarap cerpen siswa-siswa kelas 9 SMP juga. 9 SMP. Terus yang sekarang juga lagi digarap, tapi belum rampung dia, masih proses pembuatan, sehingga belum saya terima gitu. Oh iya. Judulnya itu apa ya, lupa lagi saya, Refleksi Jiwa apa, jadi dia lebih ke buku psikologis lah mungkin. Psikologis. Gitu. Siapa itu? Itu nama penulisnya Vika Nafisat. Nah, itu kebetulan adik saya juga. Jadi dia termotivasi untuk nulis buku. Nah, sekarang dia sedang menggarap itu. Dan dia sangat cenderung kepada psikologi ya. Dia mungkin ingin mencurahkan banyak pengetahuannya tentang psikologi dari guru-gurunya gitu ya. Jadi Vika Nafisat tuh ada Paipan yang keberapa itu? Oh ya, ngomong Paipan berapa bersaudara nih? Saya 8 bersaudara. 8 banyak ya. Yang Vika Nafisat itu? Vika Nafisat itu adik saya yang kedua. Yang kedua, dia mengikuti jejak kakaknya nih ya, menulis ya. Alhamdulillah. Jadi psikologi itu yang sekarang masih dalam proses menulis. Jadi info juga nih buat teman-teman, jika teman-teman adalah seorang guru ya, seorang guru di sekolah, untuk meningkatkan literasi, ya untuk meningkatkan literasi, kalau muridnya ada berapapun 10, 20 aja disuruh mereka menulis ya. Menulis entah biasanya apa itu? Misalkan nulis cerita, terus kalau gurunya tadi yang gurunya dia disuruh nulis tentang bagaimana cerita dia mendidik Gen Z. Nah, jadi itu disuruh mereka 20 anak nulis jadi satu buku gitu ya. Jadi kita meningkatkan literasi siswa dengan menulis. Terus juga siswa menjadi, itu bahasanya kontributor penulis ya. Nah, istilah itu juga saya baru tahu tuh, karena ada salah satu siswa kita, Syamil namanya ya, dia jadi kontributor penulis gitu ya. Jadi di satu buku dia berkontribusi gitu ya. Nah, begitu juga itu menjadi sebuah motivasi yang positif buat siswa kita gitu ya. Kamu telah menjadi kontributor penulis. Karena kan pada dasar dan intinya gimana caranya kita terus berikan hembusan-hembusan kebaikan gitu ya, agar tidak melulu monoton belajar. Pastinya belajarnya yang monoton mungkin kayak di kelas mendengarkan guru, ini kan juga menjadi sebuah momentum buat dia belajar. Dia menulis karena dia, kalau misalkan memang cerita kan otomatis dia hanya harus mengingat bagaimana ceritanya lalu dituangkan ya ke dalam sebuah tulisan. Kalau yang sudah SMA, udah SMP, saya rasa dengan kecanggihan teknologi sekarang dia bisa menambah akses tambahan wawasan. Dia lagi mau ngomongin kayak tadi adiknya Pak Ivan tentang psikologi, ditambah lagi dengan berita-berita atau pengetahuan-pengetahuan yang ada di internet, sehingga itu sangat luar biasa banget, sangat memacu siswa untuk meningkatkan literasinya. Dan jangan lupa kalau untuk menerbitkan bukunya bisa di Markas Buku Islami ya. Masya Allah, alhamdulillah.
Itu untuk pertanyaan terakhir Pak Ivan dari podcast kita pada siang kali ini. Terakhir, apa tantangan paling unik atau tantangan lah jadi penulis sekaligus guru di SMA juga sekaligus guru di pesantren. Nah, itu kira-kira apa tuh tantangannya? Tantangannya menurut saya banyak ya. Banyak ya. Banyak tantangan. Maksudnya bagaimana kita bisa tetap aktif menulis dengan tugas-tugas yang juga tidak sedikit gitu ya. Jadi saya menjadikan menulis itu menjadi hobi di waktu senggang. Gitu. Hobi di waktu senggang. Sehingga waktu-waktu yang senggang itu bisa kita aktifkan gitu dengan cara menulis. Nah, sampai detik ini belum selesai, belum rampung buku yang terbaru. Cerpen karya anak kelas 9 itu. Nah, itu bisa waktu istirahat saya ini gitu. Jadi waktu-waktu itulah yang saya manfaatkan, dan tentunya itu kalau dipikir sebenarnya lelah sebenarnya itu. Cara kerja seperti itu gitu kan. Jadi kayaknya kita nggak ada istirahatnya kalau seperti itu gitu kan. Tapi di balik itu semua saya enjoy karena saya menikmati gitu. Ini bagian dari hobi yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi dengan saya berusaha menciptakan buku mereka, ya itu jadi cita-cita kita, cita-cita MBI gitu kan. Sebagai mitra mereka menciptakan karya. Di MBI ini menjadi partner untuk menciptakan sebuah karya ya. Masya Allah. MBI menjadi partner untuk menciptakan karya Anda. Iya, jadi karena itu tadi, jadi hobi di waktu senggang. Jadi sebenarnya kita bagaimana caranya meminimalisir aja sih ya. Meminimalisir penggunaan HP, meminimalisir waktu kosong. Semuanya kita sedang berusaha bagaimana caranya meminimalisir itu aja sih. Kayak masa-masa dulu pas pada Pak Ivan sering di kereta, yang lain pada sibuk menggunakan HP, kita juga menggunakan HP, hanya saja yang kita gunakan HP ini untuk apa seperti itu ya. Yang lain yang mungkin scroll atau hal-hal yang kurang berfaedah, Pak Ivan menulis sehingga tulisannya nanti bisa dirapihkan di sela-sela waktu istirahat. Tentu menjadi sebuah berasa sangat lelah banget ya, tapi karena ini menjadi sebuah hobi, sehingga itu semua hobi dan ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Dua hal ini menjadi keyakinan Pak Ivan sehingga semua terasa enjoy saja. Masya Allah. Kalau narasumber pertama kita Pak Fadil penulis di blog, kalau narasumber kedua kita Pak Ivan penulis di penulis buku seperti itu ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita udah ngobrol dengan dua narasumber yang mengajak kita untuk lebih meningkatkan literasi, baik itu membaca maupun menulis. Karena memang itu nanti kalau misalkan kita menjadi seorang narasumber di suatu seminar, itu lebih memperbagus lagi gitu CV-nya ya, penulis buku. Wah, itu Masya Allah. Jadi kualitas diri kita tuh meningkat gitu. Karena pada dasarnya gimana caranya kita meningkatkan, mengupgrade diri kita gitu Pak ya. Karena sebenarnya saya juga pengen juga nulis buku, cuman Masya Allah ini karena kalau nulis juga, kalau duduk sejam di kafe atau di mana menulis itu malah kadang ide kurang muncul sebetulnya. Jadi angka baiknya ketika ada ide muncul langsung menulis. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ivan untuk luar biasa banyak nasihat, insight yang bagus untuk kita sama-sama terus meningkatkan diri, khususnya dalam hal ini meningkatkan literasi kita gitu ya. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir, dan untuk di volume ketiganya nanti kita akan lanjut ngobrol dengan guru teman kantor yang lain. Terima kasih banyak Pak Ivan dan terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.